untuk langkah pertamanya how to-nya ini tadi, saya akan mengundang ya Bu Viani untuk berbagi langkah pertama yang paling penting untuk menjalankan HD itu apa. Ini cuma singkat aja, tapi Bapak Ibu tolong tetap fokus konsentrasi ya, karena ini penting banget ya. Silakan Viani. Iya kok. Nah, teman-teman, pasti teman-teman udah pada tahu ya, kalau lihat di Path of Success, itu langkah pertama kita di bisnis ini adalah membuat daftar nama, ya. Setuju banget. Jadi, kenapa sih kok kita itu harus buat daftar nama gitu ya? Ya, ini penting sekali Viani, karena kan banyak orang berpikir, ya, aku sudah ada handphone kok, tinggal lihat kontak di handphone kan selesai. Ngapain perlu buat daftar nama gitu kan? Iya, bener banget. Itu kan juga diinget bisa gitu kan? Bener banget. Itu juga yang Viani pikirkan waktu di awal kok ya. Udah ada di handphone, ngapain sih harus ditulis di kertas atau di buku gitu ya? Ya. Tapi ternyata daftar nama ini, sebelum nanti saya share tentang tujuan dan manfaat dari daftar nama, kenapa sih kita itu butuh gitu ya untuk membuat daftar nama? Nah, bagi Viani kok, daftar nama ini sebagai fondasi kesuksesan kok. Jadi bisa dibilang ini tuh sebagai bahan baku utama untuk menjalankan bisnis ini. Jadi misalkan gini kok, kita mau bikin roti nih. Nah, kita kan pasti butuh tepung ya kok untuk bikin roti supaya roti itu bisa jadi. Nah, tanpa tepung, kira-kira bisa nggak nih kita bikin roti? Pasti nggak bisa ya. Pasti nggak nah, bisa. Sama halnya kita menjalankan bisnis ini kok. Daftar nama itu adalah bahan bakunya. Jadi nggak mungkin ya kita bisa sukses di bisnis ini tanpa daftar nama. Jadi ya. karena akan ada banyak sekali potensial loss yang akan kita dapatkan kok. Ya, jadi memang sebelumnya itu kita juga harus tahu dulu nih teman-teman, tidak ada bisnis yang bisa sukses tanpa kata network atau jaringan. Apalagi bisnis yang sedang kita jalani sekarang, ya. Karena core dari bisnis ini tuh sebenarnya adalah kata networking itu kok. Jadi yang kita lakukan di sini itu fokusnya adalah membangun tim. Nah, karena kita kerjanya ini membangun tim, membangun network, yang artinya membangun network itu sebenarnya tidak mungkin tanpa adanya relasi, tanpa adanya kepercayaan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di slide itu ada tulisan no relation sama dengan no trust sama dengan no business itu sama dengan no future. Gitu ya, Kak ya. Jadi misalnya gini, saya diajak teman untuk bisnis ya, tapi saya ini nggak seberapa kenal sama temanku ini, dan teman saya ini pun tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada saya. Nah, walaupun dia bilang bisnisnya itu akan menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah dalam sebulan, saya pasti akan mikir-mikir dulu kok ya. Iya. Ya, karena nggak ada hubungan yang terjalin. Nah, misalnya banyak yang bilang juga gini kok, wah selama ini saya prospek itu kok ditolak-tolak terus ya, terus merasa saya nggak cocok deh sama bisnis HDI. Kayaknya jalan saya bukan di sini deh. Padahal kok, mungkin sebenarnya orang itu tuh belum menyadari bahwa no relation sama dengan no trust sama dengan no business sama dengan no future. Jadi ya, kenapa kita penting banget untuk punya daftar nama kok. Betul banget. Iya. Jadi ini penting banget ya Vi ya. Jadi ini tujuan untuk punya daftar namanya juga penting banget ya berarti ini. Iya, bener banget kok. Jadi kita bikin daftar nama itu bukan sekedar kita list aja ya kok, tapi kita punya tujuan. Yang pertama itu pasti supaya cepat punya rekan kerja aktif ya. Saya yakin kita semua yang ada di sini ya teman-teman pasti pengen banget segera punya banyak banget rekan kerja yang aktif. Nah, percayalah dengan adanya daftar nama, itu bisa sangat-sangat membantu kita untuk mempercepat kita punya rekan kerja aktif. Ya, jadi kita bisa menemukan rekan kerja aktif kita dari daftar nama yang telah kita buat. Nah, yang kedua kok itu sebagai pengembangan relasi. Ya, jadi pengembangan relasi ini nggak cuma di kita ya kok, tapi kita juga bisa membantu rekan kerja kita nih supaya bisa mengembangkan relasi mereka dengan domain-domain mereka. Karena pengembangan relasi rekan kerja itu sama dengan pengembangan relasi diri kita sendiri. Jadi kita jangan sampai sungkan untuk membantu rekan kerja kita. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk efektivitas waktu kerja. Ini pasti kok ya, karena kalau misalnya kita nggak punya daftar nama, waktu ada acara business opportunity sharing, karena kita nggak punya daftar nama nih, kita bingung kan kok. Akhirnya kita men-scroll kontak-kontak gitu ya, kita men-scroll WA, dan itu akan membuang waktu kita sebenarnya. Tapi kalau kita punya daftar nama, benar. Ya, itu scroll terus dan akhirnya ujung-ujungnya yang diundang ya itu lagi gitu loh. Seringkali seperti itu. Ya. Bener banget kok. Jadi memang kalau kita udah punya daftar nama ini, itu sangat membantu. Misalnya punya acara tentang parenting. Wah, kita langsung buka nih daftar nama ibu rumah tangga. Udah langsung kita tinggal undang. Jadi
kita sebenarnya di sini sangat dimudahkan kok ya. Nggak perlu berpikir gitu sebenarnya. Kalau kita punya daftar nama ya, udah tersedia. Nah, yang berikutnya itu untuk meningkatkan tingkat closing. Nah, ketika kita bikin daftar nama, kita itu kan pasti tahu mengisi tentang background-nya dia apa, terus kita juga pasti akan explore kok ya, tentang kesukaan dia apa, dan lain-lain. Nah, ketika nanti kita prospek dia, dengan data-data daftar nama yang kita punya, itu akan meningkatkan tingkat closing kita. Seperti itu. Nah, berikutnya itu untuk mempermudah pendekatan rekan kerja atau prospek, ya. Jadi pasti kalau kita udah punya daftar nama, kita bisa mempermudah nih pendekatan kita sama prospek-prospek kita ataupun rekan kerja kita. Jadi nggak ada yang miss. Dan yang terakhir kok, ini salah satu poin yang sampai sekarang itu masih majelep di saya kok. Karena saya itu dulu waktu bikin daftar nama, itu waktu awal saya rintis bisnis HDI, saya itu nggak pernah bikin daftar nama. Akhirnya apa kok, banyak sekali kehilangan potensi dari yang seharusnya itu saya bisa prospek, tapi karena saya nggak buat daftar nama kok, ngasal aja kan kok. Iya, di prospek orang lain kok. Tiba-tiba minggu besok. Benar banget. Tiba-tiba bahkan jadi diamond ya di jaringan lain ya. Jadi eksekutif diamond kok sekarang kok. Eksekutif diamond, teruskan karirmu Viani, betul ya? Oke. Jadi makanya saya masukin poin ini di salah satu tujuan daftar nama, karena ini benar-benar jangan sampai ya teman-teman kita itu kehilangan potensi jenderal-jenderal kita ya hanya karena kesalahan yang sederhana, kita nggak membuat daftar nama seperti itu kok. Jadi Vi, kemudian bagaimana langkahnya untuk membuat daftar nama ini, khususnya kalau bicara source atau sumber? Kan yang pasti tadi kayak dari handphone, kontak dari handphone. Nah, Viani mungkin ada cara-cara, tips-tips buat teman-teman untuk mencari sumber daftar nama ini. Iya, jadi ada beberapa sumber kok ya. Yang pertama itu kontak list handphone. Banyak kita itu berpikir, wah kayaknya semua udah saya prospek ya. Keluarga sudah, teman sudah, lingkungan tetangga sudah, dan lain-lain sudah. Tapi ternyata ketika kita buka kontak list handphone kita, itu dari abjad A aja kok, itu masih ada loh yang banyak belum kita prospek. Jadi yang pertama adalah membuka kontak list handphone. Ya, kita lihat dari A sampai Z itu mana-mana yang belum kita prospek. Yang kedua dari list nama di grup WhatsApp. Ya, jadi kita udah pasti ya zaman sekarang itu banyak banget grup. Tetangga punya grup ya, kenalan di jalan punya grup, ntar ada komunitas hamil punya grup, semua punya grup. Nah, kita bisa langsung cek di members grup-grup itu. Mana-mana yang belum kita sapa, mana-mana yang belum kita prospek, seperti itu. Yang ketiga, karena kita sekarang ada di dunia digital kok ya, pasti tidak terlepas dengan yang namanya Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Nah, kalau bicara tentang dunia sosial media itu pasti banyak banget, dan sebenarnya daftar nama itu udah unlimited kok ya kalau di dunia digital. Ya, di IG story kita bisa dari followers IG kita bisa lihat dari viewer story kita, itu banyak banget akun-akun yang bisa kita prospek dan kita sapa. Nah, berikutnya itu dari kita join nih di grup komunitas ya. Jadi kalau di Instagram, di Facebook itu biasanya banyak kok ya komunitas-komunitas. Misalnya kalau saya itu memang sukanya tanaman hias kok. Jadi saya gabung itu nggak mentok gitu kok ya. Karena kalau misalnya kita semakin lama di bisnis HDI, kita merasa aduh saya ini udah semua loh. Udah dari keluarga, udah dari semua tuh udah saya prospek, apa lagi. Nah, kita bisa menambah circle kita kok, circle komunitas. Jadi kita bisa join, disesuaikan dengan hobi kita masing-masing gitu ya. Karena di sosial media juga banyak. Nah, berikutnya ini dari alumni kok ya. Jadi dari SD, SMP gitu ya, kita kuliah, kita kerja, komplek rumah, itu semua juga bisa kita jadikan sebagai daftar nama. Dan yang berikutnya juga adalah mutual friends yang direkomendasikan oleh teman kita di Instagram. Jadi artinya gini, kalau misalnya kita memprospek salah satu akun di Instagram, terus dia nggak mau nih kok, dia menolak gitu ya, kita jangan langsung baper terus akhirnya ngeblok gitu ya. Jangan, kita harus tetap bangun hubungan yang baik, dan kemudian kita bisa tanyakan nih, kira-kira kamu punya teman nggak ya yang bisa sekiranya butuh produk HDI atau bisa butuh income tambahan? Mungkin saya bisa bantu kontak ya. Siapa tahu ya, dia bisa merekomendasikan salah satu temannya yang akhirnya bisa jadi jenderal kita. Karena ini saya ngalamin sendiri kok. Jadi salah satu teman saya itu dia menolak untuk aktif di bisnis HDI. Padahal dia rutin untuk konsumsi produk HDI. Akhirnya saya terus bangun hubungan, akhirnya saya tanya, kira-kira kamu punya nggak teman yang kiranya punya pengen ada income tambahan di
bisnis yang lain. Akhirnya dia kasih salah satu nama dan mungkin hadir juga ya di room hari ini. Dan sekarang jadi jenderal saya kok. Ya, jadi teman-teman kalau waktu ditolak itu jangan langsung baper, langsung cry gitu kok ya. Tapi harus tetap bangun relasi yang penting dan bisa gali referensi juga. Itu penting banget karena gali referensi gak ada batasnya ya Viani ya. Wow, ini keren banget ya. Banyak banget ini yang didapat ya ternyata ya. Ini seringkali kita miss. Kita bisa berjam-jam pegang handphone, lihat YouTube, ya, lihat IG dan lain-lain, tapi nggak memaksimalkan untuk mengekspor daftar nama, benar ya. Nah kemudian Viani, cara untuk membuat daftar namanya bagaimana nih Viani? Ada tips ya supaya teman-teman nanti juga bisa langsung membuatnya? Nah ini adalah contoh, salah satu contoh ya untuk buat daftar nama. Kita ada kolom nama ya, pasti nama mereka. Terus nanti kita bisa tentukan nama ini tuh kita kenal dekat, kenal tidak dekat, atau tidak kenal. Kita bisa kasih kode di daftar nama kita. Supaya apa? Nanti waktu kita melakukan pendekatan, kita sapa, kita bisa tahu cara yang tepat untuk mendekati orang ini. Karena beda kok ya, pendekatan kita sama orang yang kita udah kenal dekat, atau kita nggak kenal, itu kan pasti berbeda. Nah, berikutnya kita akan kasih keterangan atau latar belakang. Ya. Jadi misalnya pekerjaan dia apa, keluarga dia seperti apa, mungkin kota tempat tinggal dia di mana, hobinya apa, itu kita bisa kasih keterangan juga di daftar nama. Dan yang berikutnya itu kepribadian, ya kita kenal dengan ramah, energik, ambisi, berpengaruh. Nah ini tuh kita bisa centang, misalnya ya nama Ani. Oh Ani ini kalau ketemu orang itu suka nyapa gitu ya. Tetangga saya ini suka nyapa, berarti orangnya ramah, centang ramah. Wah energik itu misalnya dia habis kerja sampai di rumah, dia masih sapu pekarangannya, habis sapu pekarangannya dia mungkin masih jalan sore gitu ya. Terus habis jalan sore mungkin dia berenang lagi malam-malam gitu ya. Wah berarti ini orang energik. Nah, kita centang lagi, energik. Terus ambisi gitu ya. Oh, ternyata orangnya ini kalau misalnya lagi punya goal sesuatu ini, dia pasti akan bekerja keras dan pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Berarti orangnya itu punya ambisi. Nah, berpengaruh, ini nggak cuma selebgram ya. Bukan berarti hanya selebgram yang berpengaruh. Enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat di Instagramnya, begitu dia nge-review sesuatu, terus akhirnya saya kok tertarik ya. Berarti ini orang ada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu kita bisa centang. Nah, nama-nama yang centangnya 4 kok, yang misalnya dia itu ramah, energik iya, ambisi iya, berpengaruh iya, inilah nama-nama yang kita dahulukan untuk kita prospek. Seperti itu. Jadi bukan berarti yang cuma centang 1 kita nggak prospek ya, enggak. Tetap kita prospek. Tapi yang kita dahulukan dulu adalah yang 4 centang ini. Nanti baru 3 centang, 2 centang, baru 1 centang. Seperti itu kok. Dan kalau bikin daftar nama, pengalaman saya pribadi, jangan prejudge gitu ya. Jangan dijudging dulu di awal. Karena yang seperti tadi. Nah, seperti tadi kok. Tadi seperti yang saya udah sharingkan juga. Saya tuh banyak kehilangan potensial loss di awal kok. Karena saya ngejudge ya. Saya mikir, nih orang di Instagram itu udah sibuk banget. Beliau juga seorang dancer hebat ya. Pasti aduh rutinitasnya itu udah penuh banget dan beliau juga udah punya bisnis kan, udah punya income secara rutin tiap bulan. Gak mungkin lah kayaknya beliau mau menjalankan bisnis HDI, bisnis MLM gitu ya. Akhirnya kok saya nggak nulis kok di daftar nama, saya skip. Nah begitu saya skip, minggu depan dia naikin flyer cover Honey, baru saya sapa. Udah member juga ya gitu. Oh iya udah Vi, puji Tuhan sekarang maju banget bisnisnya, keren ya produk HDI sekeren ini loh. Aduh saya dari dulu kenapa ya nggak tahu. Iya keren tapi dalam hati kecil ya toh. Nah itu tuh mau saya nggak bales kok, nggak sopan gitu kok ya. Mau dibales kok sedih gitu. Akhirnya ya udah saya bales aja. Dan 3 bulan kemudian kok dia eksekutif diamond sampai sekarang. Jadi itu rasanya itu benar-benar berbekas dan tidak mudah hilang gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan hal yang sama. Harus ditulis semua namanya, terus kemudian kita sapa semua, kita ajakin semua ya. Never prejudge ya. Iya benar banget kok. Benar banget. Nah kalau misalnya kita ditolak kok, kalau Viani itu di kolom keterangan itu pasti Viani akan tulis. Misalnya ditolaknya karena apa? Kalau misalnya saya lagi ke mama-mama gitu ya, karena memang lingkup saya mama-mama. Nawarin vitamin anak, ibunya bilang, masih banyak sih vitamin anak di rumah gitu ya. Nanti aja ya, saya akan tulis, tanggal 7 Oktober menolak karena vitamin masih banyak. Follow up lagi 4 minggu lagi, 1 bulan kemudian. Saya akan tulis tanggalnya.
Supaya itu tadi Oke. kita meminimaliskan potensial loss-nya. Jadi Oke, begitu oke. setiap hari kita memulai hari, kita udah nggak usah bingung kan kok. Kita harus Ya, ya, prospek ya. siapa ya, mau follow up siapa ya. Kita udah nggak perlu bingung karena kita punya daftar nama itu tadi, ya. Jadi Wow. kita Ya, udah ya, ya. terlihat nih, oh hari ini si ini Ya. harus di follow up. Oh hari ini si B harus diprospek. Jadi kita udah punya daftar nama itu tadi. Jadi memang sepenting itu kok kita harus punya daftar nama yang komplit. Iya, ya nggak akan mungkin ya bisa dilakukan kalau kita cuma hanya scrolling di handphone ya untuk Iya, kasih bener keterangan banget kok. seperti ini ya, Vi ya. Yang kayak tadi Bener kamu banget. bilang ya, udah dikontak orangnya masih belum mau karena alasannya masih sibuk atau apa kan nggak bisa ya kita kasih keterangan kemudian nanti kapan kita harus kontak lagi kan gitu ya. Termasuk kepribadian ini. Nah, yang belum punya buku daftar nama juga bisa segera ya beli buku daftar namanya. Terus, Viani ngomong-ngomong, kamu juga melakukan yang namanya menambah daftar nama yaitu mengeksplor daftar nama itu via digital ya, Viani. Betul ya? Nah, ini Iya, apa yang kamu lakukan, Viani? Dengan yang namanya menambah daftar nama ini tadi. iya bener banget kok. Jadi kalau misalnya kita udah, sepertinya udah semua ya kok ya, dari list kontak, dari grup, dari komunitas, semuanya udah kita prospek. Dan alhasil kita ditolak gitu ya. Karena saya di awal ditolak semua kok. Nggak ada yang mau Oke. percaya sama saya kok. Karena mungkin mereka Oke. kaget kok ya. Seorang Hmm. ibu rumah tangga, terus sekarang belagu gitu ya, mau bisnis. Lah mana ada orang yang mau percaya kan kok. Ya, Ngomongnya bisnisnya menghasilkan gede lagi. Nah, ya, akhirnya saya lari ke blind prospect kok. Jadi beruntung ya. banget ya kita di zaman sekarang itu dimudahkan dengan teknologi. Kita bisa menambah daftar nama kita teman-teman dengan melakukan blind prospect. Yang pertama, kita harus fact finding dulu. Jadi kita mencari tahu apakah real account, apakah latar belakangnya, kesibukannya dia apa, serta hal-hal yang dia senangi. Ini sangat mudah kita tracking ya, karena sekarang kita punya story IG yang dimana itu biasanya kesukaan-kesukaan kita pasti akan naikkan di story IG. Nah, jadi bisa dengan mudah terlihat. Oh, kalau orang ini naikin story-nya tentang tanaman hias, berarti dia suka tentang tanaman hias. Nah, fungsinya apa kok? Fungsinya itu supaya kita dengan mudah membuka percakapan. Jadi jangan Oke. nggak kenal, terus datang tiba-tiba kucuk-kucuk langsung nawarin HDI. Orang juga pasti akan malas membalas DM orang-orang yang nggak kita kenal kan kok. Jangankan orang lain, kita sendiri pun kalau misalnya kita nggak kenal orangnya, terus tiba-tiba datang DM mau ngajak bisnis kan kita curiga. Ya kok ya, jadi kita harus bangun hubungan dulu. Bangun hubungannya, salah satunya kita harus fact finding. Ya, jadi next Ya, step-nya itu adalah build relation. Berinteraksi melalui sosial media. Kita bisa komen, kita bisa nge-like, dan kita bisa memberikan respon yang positif. Ya, jadi jangan yang negatif ya teman-teman, harus tetap yang positif-positif. Karena semua orang itu suka untuk dipuji ya kok ya. Jadi kita bisa ya. berikan pujian, komen-komen yang membuat prospekan kita itu happy. Nah, Ya. berikutnya adalah get in touch ya. Jadi memberikan sapa serta memperkenalkan diri dengan sopan dan ramah sesuai kalimat percakapan dengan profil blind prospect. Jadi kalau misalnya kita prospek mama-mama, kita bisa sapaannya itu mam. Tapi kalau kita prospeknya itu seorang profesional, kita bisa menggunakan kata ibu. Ya, jadi harus disesuaikan juga dan kita bisa sapa. Nah, Ya. berikut itu ada contoh blind prospeknya Viani kok yang biasa Viani Oke. lakukan. Ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, ini tuh tanggalnya benar-benar ada jeda ya. Jadi bukan berarti kita prospek hari ini dan langsung kita closing. Enggak. Ada banyak juga yang Viani temukan itu, kalau misalnya kita melakukan prospek, pertama itu pasti Viani PDKT-nya itu, kalau Viani ya, kata-katanya itu nggak absen kok. Jadi nggak absen itu setiap hari, pasti itu kayak ngasih like, ngasih komen, nge-like postingannya dia, itu biasanya Viani sebutnya itu nggak absen. Supaya apa? Kita notice dulu nih, orangnya notice, oh ternyata akun ini suka ya nge-like postingan saya, ternyata akun ini suka ya perhatiin story saya, dan itu secara nggak langsung kita akan mendapat attention-nya dia kan, attention-nya prospekan kita ini. Nah, Ya. baru kita akan sapa, ya, kita akan sapa. Seperti yang di contoh itu, saya sapa namanya Kesia ya, jadi ini memang mama-mama, saya manggilnya Mam Kesia. Nah, setelah saya sapa, saya itu pasti langsung arahkan untuk mendapatkan nomor WA-nya kok, supaya Oke. lebih dekat lagi untuk berhubungan dan misalnya kita mau telepon juga bisa. Karena kalau di DM aja nanti hubungannya nggak gitu dekat kok ya. Karena nggak bisa ditelepon. Kalau di WA kita bisa telepon dan juga follow up-nya akan lebih mudah.
Nah, itu saya prospek itu tanggal 23 September. Tanggal 24, saya itu cuman komen apa yang Mam Kesia ini naikin di story. Makanya itu ada yang komennya, serem banget ya Mam, ini apa ya, lupa saya. Pokoknya waktu itu dia ada sempat naikin sesuatu. Terus dia cuma balas iya. Nah, karena iya, udah saya nggak lanjutin lagi. Tapi berikut-berikutnya itu saya selalu kasih stiker kayak gitu ya, kasih tanda 100 itu. Jadi kasih yang like atau komen-komen. Nah, tanggal 25 setelah saya dapetin WA-nya kok, baru saya bisa closing by WA dengan presentasi by Zoom. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin blind prospect, penting banget itu langsung minta nomor WA-nya dulu. Jangan keasikan di DM, karena kalau keasikan di DM, pengalaman saya kok itu gampang mudah menghilang. Kalau mereka udah nggak balas DM kita udah nggak bisa hubungin lagi, seperti itu. Nah, berikutnya lagi itu ada contoh yang ya ini Mang Vidya ya. Jadi Mang Vidya ini saya PDKT dari tanggal 2 Agustus 2018. Lama banget ya kok ya. Jadi 2 Agustus 2018 saya itu udah mulai PDKT karena Mang Vidya ini kalau nge-review itu banyak banget yang ngerespon. Jadi bagi saya ini prospek yang potensial gitu ya. Nah, terus kemudian itu nggak closing-closing kok. Karena responnya itu lama banget. Nggak closing-closing sampai nanti di tanggal 5 Desember 2020 kok. Baru saya mulai percakapan lagi. Ya. Nah, 5 Desember 2020 ini baru saya mulai percakapan lagi. Dan akhirnya, alhamdulillah puji Tuhannya itu dibalas gitu ya. Halo Mam, alhamdulillah baik gitu ya. Udah, akhirnya saya mulai meneruskan percakapan. Terus nanti sampai di tanggal 6, itu saya minta nomor WA lagi. Ya. Jadi saya minta nomor WA lagi. Dan di tanggal 11 Desember baru closing. Jadi yang mau saya sharingkan kok, kalau misalnya kita prospek, terus kita itu masih belum closing hari itu, kita jangan sampai menyerah, jangan sampai baper, terus akhirnya ngeblok, jangan. Karena kan seperti Konugroho juga sempat bilang, kalau tidak ada penolakan yang abadi ya kok ya. Tidak ada penolakan yang abadi. Jadi kita harus terus memfollow up gitu ya, semua prospekan kita. Nah biasanya yang di blind prospect, saya itu buat daftar nama sendiri lagi kok. Ya, buat daftar nama sendiri lagi untuk yang blind prospect. Supaya nge-trackingnya lebih mudah, nggak campur baur dengan yang offline. Seperti itu kok. Ya. Jadi Viani sebetulnya dari blind prospect ini ya juga ada yang banyak juga yang nggak direspon, banyak juga yang nolak. Ada banyak ya Viani ya. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Presentasinya berapa? Banyak banget. Mungkin misalkan. Banyak banget. Kalau misalnya 20? Saya hari ini ngeprospek 40 akun yang nggak saya kenal di Instagram. Itu paling yang balas cuma 5, kadang 6. Kadang itu nggak ada yang balas juga, sering kok. Oke, tapi nggak masalah ya Viani ya, karena itu bisa masuk dalam kontak daftar nama ya, karena kan kamu sudah mulai mencoba membangun pembicaraan, hubungan gitu ya, meskipun belum direspon. Itu yang tadi kamu bilang, kamu masukkan ke dalam buku daftar nama blind prospect kamu gitu ya, betul ya? Iya, benar banget kok. Jadi kalau misalnya nggak respon, itu biasanya saya selalu menerapkan yang absen tadi. Jadi saya selalu ngasih like, komen, dan itu biasanya dibalas kok. Walaupun dibalasnya itu stiker ya kok ya. Biasanya kalau kita komen, terus orangnya nggak mau balas gitu ya. Kan biasanya dikasih stiker love ini nih. Di double klik itu kan nanti timbul love. Nah itu selalu saya responin balik. Thank you ya Mam untuk responnya. Wah bagus banget nih story-nya. Saya juga jadi terinspirasi. Saya pasti akan nimpalin terus kok. Seperti itu. Jadi sampai nanti memancing orangnya bisa ngomong. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk nggak ada yang bisa diprospek. Kalau kita betul-betul buat daftar nama, bahkan rutin untuk melakukan memperpanjang daftar nama dengan blind prospect ini ya Viani ya. Apalagi sekarang digital lebih gampang daripada waktu kita offline gitu ya. Nah sekarang Viani, setelah punya daftar nama ini, berarti kan tadi kamu bilang ada proses untuk ngundang ke Zoom, ada proses pendekatannya, kan kayak yang contoh dari blind prospect ini kan kamu mencontohkan dari tanggal 6 begitu dapat nomor telepon, ini kan proses untuk blind prospect-nya ya. Sampai dapat nomor telepon udah kenal, kemudian kamu inviting dia, kamu berarti mengundang kan Viani. Betul ya? Iya, benar banget ya, kok. Ngajak ketemu ya langsung ya, entah itu via bener Zoom gitu ya. Benar ya? Atau ke acara ya. Betul ya? Oke. Nah, sekarang Viani bisa sharing nggak tentang gimana nih sebetulnya cara mengundang yang efektif
sepengetahuan Viani di HDI ini, Viani, gitu. Ini kan kamu bilang mengundang tuh mudah ini, gitu ya. Nah, mengundang itu sebenarnya mudah banget ya. Salah satu tujuan dari mengundang dulu itu adalah pertama kita menawarkan kerjasama dan proyek usaha. Jadi di daftar nama itu tadi, pasti kan kita udah tulis tadi ya, ada background-nya ya kok. Nah, kita bisa lihat nih kebutuhan dari masing-masing prospekan kita. Jadi kita jangan mengundangnya itu kayak semuanya gitu ya, kita sama ratakan. Karena nanti akan lebih besar peluang untuk kita ditolak. Nah, di Viani itu membagi. Jadi misalnya tujuannya itu pertama menawarkan kerjasama dan proyek usaha. Biasanya ini untuk prospekan yang memang lagi nyari income tambahan kok. Itu pasti Viani akan undang untuk ke acara seperti business opportunity sharing dan lain-lain. Nah, yang kedua itu memberikan informasi tentang produk dan bisnis. Ini biasanya mengundang ke acara-acara kayak kita seperti Product Knowledge, Dr. Grenda gitu ya. Nah, itu pasti akan mengundang yang punya keluhan penyakit ataupun mama-mama yang mungkin mereka pasti akan mencari vitamin buat anak mereka. Nah, itu pasti Viani akan mengundang. Nah, yang ketiga, acara kita kalau mau konsultasi dokter itu ya, konsultasi dokter bener banget apa kok. Ya. Nah, yang ketiga, kita tuh menawarkan solusi dan bantuan. Jadi kalau waktu kita mengundang, Viani itu selalu membiasakan untuk mengutamakan kepentingan prospekan, bukan mengutamakan kepentingan Viani. Jadi kita menawarkan solusi atau menawarkan bantuan. Nah, itu pasti mereka akan lebih mudah untuk menerima undangan kita kok. Oke. Setuju. Nah, kemudian Viani, kalau ini tujuan mengundangnya, kemudian langkah step-stepnya gimana nih untuk mengundang ini sendiri? Nah, ini tuh adalah step-step dalam mengundang. Jadi memang penting banget kok ya. Jadi kalau mengundang itu jangan seperti Viani yang dulu, yang kalau mengundang gini, Bu, kita ada acara business opportunity sharing. Ibu bisa hadir nggak besok jam 2 siang ya Bu, by Zoom? Orang akan bingung kok ya. Ya, gua nggak butuh kok ya, ngapain nawarin gitu kan? Nggak butuh acaranya. Terus itu business opportunity sharing itu bisnis apa, acara apa? Kan orang akan bingung. Dan orang itu biasanya nggak bertanya, langsung menolak. Nah, kebanyakan kok orang yang menolak itu bukan karena mereka nggak butuh acaranya, tapi karena kita sendiri yang mungkin cara mengundangnya itu salah. Nah, cara mengundang yang benar, yang pertama, kita harus mengedifikasi pembicaranya. Ini penting banget ya. Kalau misalnya teman-teman di sini pasti udah kenal lah sama Dokter Grenda, ya kan? Dokter favorit kita bersama gitu kan. Siapa yang nggak tahu Dokter Grenda? Tapi kalau bagi prospek kita gitu ya, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, kan mereka belum tahu Dokter Grenda itu siapa. Iya kan? Kita cuma ngundang, datang ya di hari Jumat jam 1 siang, by Zoom, ada Dokter Grenda loh. Kamu harus wajib datang. Mereka bingung, nah emang Dokter Grenda siapa saya kan gitu, kenapa saya harus hadir? Nah, tapi kalau kita mengedifikasinya gini, ada Dokter Grenda loh, nanti acaranya itu akan dibawakan oleh Dokter Grenda, di mana Dokter Grenda ini udah benar-benar punya pengalaman banget di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Wah, beliau sekarang juga punya pengalaman dan pastinya kalau kamu hadir, kamu pasti nggak bakal rugi. Nah, itu orang akan terinfluence ya kok ya, akan terpengaruh dengan apa yang kita edifikasi dari pembicara. Nah, berikutnya edifikasi tentang acara. Ya, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan orang yang kita undang tadi. Buatlah orang yang diundang itu merasa bahwa orang itu membutuhkan acara tersebut. Ya, jadi menimbulkan rasa penasaran. Nah, misalnya kita akan ada acara ICAM ya kok ya. Nanti pada bulan Oktober ini kan ada acara ICAM. Kita bisa mengajak donan atau rekan kerja kita. Cara mengajaknya kita bisa harus mengedifikasi ICAM ini. Kemarin ICAM ini luar biasa. Kamu pasti bisa mendapatkan banyak hal dari acara ICAM. Apa aja yang kamu dapatin? Dari open mind-nya kamu dapat. Dari teknisnya, bagaimana cara menjalankan bisnis ini kamu juga pasti dapat. Dan yang membawakan ini senior leader kita loh. Senior leader kita yang udah punya income itu ratusan, bahkan miliaran rupiah. Dan pasti ya, saya kemarin ikut, itu benar-benar langsung mengalami lompatan omset itu 2 kali lipat loh. Jadi kamu juga harus ikut, wajib. Pastilah acaranya itu bagus banget. Nah, kita menimbulkan rasa penasaran. Akhirnya mereka itu secara nggak langsung terhipnotis gitu kok ya. Terhipnotis dan akhirnya menerima undangan kita. Dan kita bisa langsung closing untuk mengajak mereka ke salah satu acara kita. Betul. Bahkan kalau bisa pakai kalimat pamungkas ya Viani ya, yang sering kita ngomong ya. Ini juga kalau acara seperti ICAM, ini money back guarantee loh. Begitu ya Viani ya? Yes, benar banget. Benar ya?
Benar banget kok. Iya, iya. Oke, Nah, jadi edifikasi ya ke pembicara dan juga bahwa acara itu penting. Nah, kemudian berarti step yang harus dilakukan apa aja nih, Yani? nah, step-stepnya itu adalah pertama pasti tadi edifikasi bahwa acara ini penting untuk dihadiri. Ya, jadi bagaimana kita membangun cara kita membangun bahwa dia itu sebenarnya butuh banget acara ini. Yang kedua, ceritakan manfaat atau pengalaman Anda ikut pertemuan. Ya, seperti tadi ya, saya udah contohnya untuk e-camp, kita harus mau cerita apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, perubahan-perubahan apa yang kita alami setelah kita mengikuti acara e-camp. Karena dari situ mereka pasti akan berpikir ya juga ya, wah saya juga harus ikut berarti. Karena kalau kita nggak menceritakan kok, kadang banyak orang itu nggak berpikir Ya, sampai di situ. Jadi ya, akhirnya kita betul. harus mau untuk men-sharekan apa yang kita dapetin. Nah yang ketiga ini kok, ini adalah salah satu kalimat yang saya dapetin di buku GoPro. Ya, Ya, jadi di buku GoPro itu menjelaskan kalau kita mau mengundang, itu kita bisa pakai kalimat izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk hadir di acara ini. ya, Jadi kita harus mau juga, ini untuk prospek, kita juga harus mau untuk memberikan statement ini juga kok, supaya mempermudah kita untuk mengundang. betul, betul. Ini kata kunci ya, kelihatannya sederhana, tapi membuat orang tuh merasa dihargai juga ya, Dihargai, Yani. bener banget kok. Persis seperti ini berarti ya. Kita menekankan bahwa orang yang diundang itu penting ya. Betul ya, Vian? Iya kok. Dan jangan lupa kita harus menawarkan diri kita juga ya kok, untuk mendampingin mereka yang ikut acara tersebut. Karena kan nggak lucu ya kok. Jangan sampai kan undang orang, tapi diri nggak hadir. Terus orangnya datang bingung, nanya ke kita materinya, tapi kita sendiri nggak ngerti. Karena apa? Kita sendiri nggak hadir ya. Jadi pastikan ketika kita mengundang, kita harus menganggap orang yang diundang itu penting. Dan kita juga harus bisa mendampingi mereka selama mengikuti acara tersebut kok. Oke, oke. Seperti itu. Nah, Wow, benar banget ya ini ya. nah, berikutnya itu dalam hal mengundang kita pasti juga harus persiapan kok ya. Jadi kita juga Ya, harus bisa mempersiapkan diri kita sebelum kita mengundang. Jadi mengundang kita itu nggak asal-asalan, nggak cuma sekedar share flyer, share captionnya dan selesai. Saya udah mengundang, enggak ya. Setelah broadcast tadi ya, kita gitu ya. edifikasi dan lain-lain. Iya, Iya, broadcast. cuma Dan sekedar banyak orang itu broadcast ya, ketika gitu udah ya. broadcast, Nah, bener banget kok. Dan bilangnya udah mengundang, ternyata bukan mengundang tapi broadcast. Nah, persiapan iya, yang iya, iya. lainnya itu yang pertama kita percaya diri dulu ya. Karena kalau kita nggak percaya diri, itu kekuatan kita atau influence kita juga pasti akan sangat berkurang. Dan yang kedua kita Oke, pasti yakin ya. Kita yakin sama bisnis kita, yakin sama produk kita gitu ya, yakin sama Tuhan Yang Maha Esa, yakin sama support system kita ya. Supaya apa? Ketika kita mau mengundang orang, keyakinan kita ini bisa nular ke orang kan kok. Akhirnya orang akan benar. jadi jauh lebih percaya sama kita dan dia pasti akan ikut. Yuk, ikut yuk acara besok siang. Dia pasti, oh ya boleh sih, nanti saya join ya. Pasti langsung gitu. Tapi kalau kita nggak yakin kok, kita ngajaknya itu pasti loyo ya. Ada acara Benar. besok, kamu kalau mau datang, datanglah. Kalau enggak ya udah gitu. Orang pasti akan Itu memilih nggak datang kan kok. Jadi betul, harus itu. yakin Mm-mm, dulu. mm-mm. Nah, yang ketiga itu pola pikir ya. Pola pikir mungkin ini teman-teman udah nggak asing yang disampaikan sama Ko Nugroho ya. Kita ini mau menolong orang lain, Oke. bukan kita ya. Jadi pola pikirnya harus benar. Dan yang berikutnya, kita boleh kok untuk menyediakan skrip atau contekan untuk kita mengundang. Dalam hal edifikasi tadi mungkin gitu ya, kita cari tahu dulu pembicaranya, background-nya seperti apa, dan lain-lain. Sorry, Supaya Viani. dalam hal menjelaskan, Jadi Koko potong dulu ya nih. kok, Skrip contekan itu berarti ini mengundang itu bukan cuma sekedar apa ya, ngetik ya. Karena kalau ngetik kan kita nggak perlu kepekan. Berarti ini maksudnya mengundang tuh yang efektif tuh sebisa mungkin dilakukan dengan menelpon ya gitu ya. Betul ya, Viani? iya, Mengapa ada skrip ini? betul kok. Benar ya? Oke. Betul kok. Dan Ya, ya, kita sebisa mungkin itu ada komunikasi dua arah kan kok. Jadi nggak melulu kita ya. doang yang ngomong-ngomong, tapi kita juga harus tanya responnya dia seperti apa, Oke. Oke, karena dengan gimana telepon bisa itu ikut atau dan lain-lain. Karena dengan telepon itu kita juga bisa lebih meyakinkan orang ya, karena nada, antusias, intonasi suara kita terdengar oleh mereka ya. Beda kalau cuma Nah tulisan iya, ya gitu ya. Benar ya? Oke. Nah, iya benar dicatat ya banget kok. teman-teman Jadi ya. biasanya
Jadi biasanya kalau edifikasi itu justru Viani seringnya itu pakai by phone. Karena kalau edifikasi di tulisan itu kadang suka, nggak tahu ya, kalau Viani sendiri kayak suka ribet, suka repot gitu kok untuk kayak mengedifikasi seseorang lewat tulisan. Kalau lewat ngomong gini akan jauh lebih jelas juga sih penyampaiannya. Jadi sebaiknya sih ya kok ya, benar banget, mengundang itu harus sebisa mungkin kita by phone. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah konfirmasi mengundang 1 kali 24 jam. Ya, jadi kita pastikan banget jangan sampai ngundangnya itu 2 jam sebelum acara atau 1 jam sebelum acara. Wah, itu pasti orangnya pasti 100% nolak ya. Karena mungkin udah punya acara sebelumnya. Ya, jadi kita harus tanyakan juga waktu yang tepat dan pastikan mereka nyaman untuk hadir. Ya, setelah itu kita yang menentukan hari dan jamnya. Ya, jadi kita bisa langsung kalau misalnya janjian Zoom, kita harus yang bisa menentukan waktu dan harinya. Terus kemudian konfirmasi mereka untuk hadir H-1 dan pas hari H 3 jam sebelum acara dimulai kok. Supaya mereka bisa preparation juga. Dan nanti dalam mengikuti. Ya kok. Ya ini penting banget ya. Kadang kita tuh merasa udah ngundang masa gitu aja perlu diingetin gitu ya. Padahal sebetulnya apa susahnya sih kita juga konfirmasi ya. Ini langkah penting banget loh teman-teman. Mengkonfirmasinya tolong dicatat nih. Ini ilmunya keren banget hari ini yang bagian oleh Viani. Ya. Bener banget kok. Jadi kita harus lebih aktif ya kok ya. Ya. Untuk terus mereminder. Nah, kalau misalnya mereka nggak bisa, kita nggak perlu bingung ya, karena pastinya kita udah punya jadwal mingguan, bahkan jadwal dalam 1 bulan ya, yang di grup Biore juga sempat di-sharing. Nah, kita langsung bisa nih, kalau misalnya dia hari ini nggak bisa, kita bisa langsung membuat janji lagi kok di hari berikutnya yang mungkin ada acara berikutnya apa, atau di slot-slot yang masih kosong. Ya, jadi jangan sampai kita tuh nggak pahami jadwal bulanan kita, jadwal mingguan bahkan bulanan kita. Karena itu sangat mempermudah kita juga untuk mengundang, membuat janji dan terus mengundang ke acara berikutnya. Jadi idealnya Viani, misalkan nih ada acara seperti misal nih ya, seperti acara Billionaires Special Meeting ini, misalkan Jumat gitu ya, misalkan gitu ya. Idealnya biasanya H- berapa Viani mulai kontak mengundang itu? H-7 sampai H-3 gitu biasanya? Iya, H-3 biasanya kok. H-3 ya, itu batas terakhir ya, supaya nggak kesannya mendadak ya, betul ya? Benar banget kok. Itu akan lebih bagus juga, ya, itu akan lebih bagus H-3 ya. Tapi meskipun kalau misalkan kita masih ada kesempatan ngundang ya juga nggak apa-apa kan, ya, karena kan sekarang semuanya serba online ya, betul ya? Benar banget. Dan mengikuti acara kan juga nggak harus keluar rumah kan, kok sekarang tinggal nyalain laptop, masuk Zoom-nya udah langsung mengikuti kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya H-3 masih belum bisa, mau H-2 boleh, mau H-1 juga boleh. Karena sekarang digital sangat mudah seperti itu kok. Karena justru Viani juga cerita ya, ada banyak kesempatan kamu malah karena ya sudah ngundang, idealnya H-3 ya itu kita terakhir ngundang, tapi kamu juga sempat bilang kan ada banyak yang bahkan H-1 kamu undang ternyata besoknya closing dan mau aktif ya, banyak yang gitu ya. Iya kok. Betul, ya? Biasa H-1 tuh baru ngecekin daftar nama kan kok, baru begini lupa nih ke-skip, baru diundang. Dan yang kebetulannya bisa closing langsung kok. Jadi fight till the end juga ya, Viani ya. Jadi artinya sebelum bel ronde akhir berbunyi ya, atau sebelum acara mulai masih sempat ngundang aja dulu gitu ya, nggak usah terlalu banyak pikir. Banget kok. Karena kan sekarang semuanya serba online. Kalau dulu memang betul-betul nggak bisa Viani. Seperti misalkan ya, acara besok hari ini tak undang gitu ya. Mereka harus berangkat ya, atau butuh waktu gitu ya dari rumah ke kantor ya. Dan nggak seperti hari ini kan gitu kan. Jadi ini salah satu keuntungannya. Berarti harus pahami jadwal mingguannya nih saudara. Ini yang paling penting. Ya. Nah, Viani, kamu juga sempat bilang bahwa ada langkah yang paling penting sebetulnya saat udah punya daftar nama dan kemudian mengundang. Ada langkah yang disebut dengan how to close. Bagaimana membangun pendekatan yang baik, betul ya? Nah, itu bisa diceritakan, Viani. Gimana maksudnya how to close ini? Nah, ini sebenarnya yang paling penting kok ya, karena itu tadi balik ya, daftar nama itu sebuah bisnis, apalagi bisnis kita di network ya, kita pasti base-nya itu adalah relation ya, no relation, no transaction, no relationship sama dengan no transaction. Jadi benar-benar how to close-nya ini harus diperhatikan banget. Nah, how to close itu ada 2 ya. Yang pertama itu pendekatan langsung. Ini tuh untuk orang-orang yang tergolong dekat, sudah respect sama percaya pada kita. Nah, saya langsung aja ke contohnya ya kok ya, biar langsung teman-teman punya gambarannya.
Nah, ini tuh salah satu kenalan saya gitu ya, salah satu teman saya yang dimana saya itu udah pengen banget dia tuh join di bisnis HDI ya. Jadi istilahnya udah jadi inceran saya kok. Di tanggal 15 Januari 2020. Nah, di waktu itu saya mengucapkan happy birthday. Jadi waktu itu dia ulang tahun. Terus kemudian sampai di 4 Mei 2020 itu yang saya lakukan seperti tadi. Teknisnya sama, yaitu mengabsen gitu ya. Kasih komen, nge-komen, nge-like. Pokoknya harus setiap hari tuh harus hadir di kehidupan dia kok. Jadi supaya dia tuh nggak lupa sama seorang Viani gitu kan. Sambil self branding harus jalan terus di Instagram. Jadi nggak perlu kita ngomong HDI, secara nggak langsung dia juga tahu saya ini HDI. Jadi yang berikutnya saya harus ngabsen terus. Nah 4 Mei itu saya terus follow up gitu ya. Saya terus ngeprospek, ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau bisa dibaca gini ya, ini nggak tahu kekecilan atau kebesaran ya. Kalau bisa kebaca, ini kalau bisa dibaca, chat saya ini selalu tentang dia gitu ya, selalu tentang dia. Saya tanya, oh di Tual bagaimana kondisi, kita cuma di rumah aja, kamu udah hamil ya gitu. Saya masuk dari kamu udah hamil ya, oh semangat ya, kamu bisa bantu dengan konsumsi Royal Jelly saya. Jadi udah mulai masukin tentang produk Royal Jelly. Terus habis itu, wah sekarang serem ya. Terus dia bilang, dia sekarang minum madu. Terus saya nanya, madu di mana? Loh, yang biasa kamu post juga, namanya apa ya? Oh, Clover Honey. Jadi secara nggak langsung dia sendiri yang membuka peluang supaya saya bisa menjelaskan tentang bisnis HDI dari segi produk. Ya, jadi yang itu tadi saya bilang ya, kita harus rajin menghadirkan diri kita di kehidupan dia dan self branding di Instagram harus terus jalan karena itu secara nggak langsung masuk. Nah, setelah dia tanya madu, saya langsung jawab, wah Clover Honey ya, wah tambah Royal Jelly saya gitu ya, karena Royal Jelly memang untuk menyuburkan. Nah, saya baru nanya, kamu biasanya beli di mana? Dan akhirnya dia bilang, nanti kalau pas temannya di Surabaya gitu ya, dia beli temannya di Surabaya. Nah, saya nanya, kamu udah member belum? Dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya baru di tanggal 9 Juni ya, kalau misalnya next slide kok, next slide ada lanjutannya. Nah, itu tadi di tanggal 4 Mei ya, lanjutannya seperti ini. Saya langsung mengundang di acara introducing business dan potential income. Ya, karena dia nanya, dia bisa nggak jualan juga? Berarti kan dia udah ngarah ke bisnis ya kok. Saya langsung undang ke acara terdekat nih tentang bisnisnya. Nah, baru di tanggal 9 Juni dapetin nomor handphonenya, saya video call, dan akhirnya bisa closing, dan sekarang jadi eksekutif diamond saya kok. Wow. Berawal dari tanggal 15 Januari 2020. 15 Sama banget kok ya. Yes. Tapi nggak ada yang sia-sia, Vi. Hasil nggak pernah mengkhianati proses ya. 15 Januari ya. Oke. Banget. Jadi memang closing saya juga jadinya closingnya yang mengenakan ya kok ya. Artinya untuk jangka panjang itu akan lebih enak saya jalanin hubungan dengan dia. Karena closingnya benar-benar bukan dari hasil paksaan, bukan dari hasil mojok-mojok orang gitu ya, bukan hasil dari istilahnya menjatuhkan bisnis lain atau brand lain dan akhirnya dia terpaksa join sama kita. Enggak, benar-benar dilandasi oleh produk kalau yang untuk Cika Tunggal ini. Jadi dia merasakan banget manfaat dari produk. Dan akhirnya saya undang dan akhirnya bisa closing dan bisa aktif. Seperti itu kok. Wow. Thank you, Viani. Ini keren banget ya. Saudara tolong dicatat ya. Bisnis ini bukan untuk jangka pendek ya. Memenangkan hubungan itu penting sekali. No relation, no transaction, no business, and no future for your business gitu ya, Viani ya. Keren ya. Jadi bukan cuma jalan bisnis ini karena promonya apa, produknya apa. Viani betul-betul melakukannya ya. Nah, kemudian Viani, ini ada pendekatan yang berikutnya apa ini? Nah, yang kedua itu pendekatan tidak langsung ya. Jadi untuk orang-orang yang kita nggak terlalu kenal dekat. Yang harus kita lakukan kok itu adalah untuk bangun hubungan. Pasti ya. Pokoknya relation itu paling penting lah di bisnis ini. Jangan sampai kita tuh closing, ya. Kita merasa kita menang ya, closing. Tapi ternyata relation kita nggak bagus. Karena pengalaman saya kok, banyak orang itu yang mengorbankan hubungannya closing. Tapi ternyata closingnya cuma sekali, bulan depannya udah nggak mau lagi sama kita ya. Jadi benar-benar hubungan itu penting banget. Terus kita bisa berikan pujian ya, teknik bertanya, kita bisa pakai teknik meminta bantuan,
dan juga teknik minta pendapat. Nah, kita bisa langsung ke contohnya aja. Ini Oke. ada punya beberapa contoh juga ya untuk orang yang tidak dikenal. Bukan tidak dikenal sih, kenal tapi nggak terlalu dekat gitu loh ya. Nah, di Ya. tanggal 7 Juli 2019 ya, saya selalu memberikan komen tentang histori anaknya. Jadi waktu itu anaknya TikTokan gitu ya. Anaknya TikTokan atau dance, terus saya komen, wah Eren lentur banget ya gitu. Terus iyo ii gitu ya. Terus hai C, apa kabar? Nggak dibalas kok. Di tanggal 11 Oke. ini kan saya nanya hai C, apa kabar? Nggak dibalas. Nggak apa-apa gitu ya. 26 Oktober kita coba lagi. Cece apa kabar? Nggak dibalas juga kok. Besoknya ya. Besoknya nih Dikacangin kok. 27. Iya. Nah, terus Oke. kemudian besoknya lagi di tanggal 27, ternyata dibales tanpa saya tanya gitu ya. Baik, gimana Viani gitu. Terus akhirnya Ya. saya jawab ya, saya nggak maksud meng-HDI, saya cuma bangun hubungan. Terus di tanggal 28-nya baru itu dibalas lagi. Kita pakai kok produknya gitu ya. HDI Ya. sempat beli madunya kemarin gitu ya. Karena produknya juga bagus-bagus ya nih begitu ya. Dan dia sempat malah memprospek saya gitu kok ya. Ya. Malah balik memprospek. Nah, saya nggak mundur gitu. Saya nggak terkecoh juga. Saya tinggal balas, oh iya C, udah cocok sama HDI ini C. Jadi kalau lagi butuh produk HDI bisa ya hubungin saya ya gitu. Nah, terus dia tanya tentang harganya. Nah, terus ini di tanggal 28. Di tanggal 31 ya. Jadi di tanggal Oke. 28 itu ada chat yang typo gitu ya. Seharusnya itu saudara, saya tulisnya buat sendiri-sendiri kok. Seharusnya itu buat saudara sendiri harusnya. Tapi Ya. karena saya itu kebingungan untuk memfollow up ya kok ya. Kan nggak mungkin saya nanya lagi apa kabar C. Kan kesannya membosankan ya. Membosankan banget dan kesannya nggak menarik. Ya. Akhirnya saya ingat, oh iya saya pernah typo kemarin. Ya udah saya pura-pura untuk benerin gitu ya. Benerin typonya. Oh iya. Oke. Saudara Ya. sampai typo gitu doang. Nah ternyata Ah. nggak ada respon juga kok di tanggal 31 Oktober. Di tanggal 1 Oke. November dia tiba-tiba nge-DM saya sendiri. Viani tanya dulu. Itu kalau mau pesan HDI Hani, dia bilangnya HDI Hani kok. Nanti kirim dari mana? Wah, ini sih bener-bener kayak dapet petir, tapi petirnya itu yang menyenangkan gitu kok. Tiba-tiba dia bisa nanya Ya. sendiri tentang produk. Iya. Dari Oke. Oke. hasil follow up gitu ya. Iya. Akhirnya saya mulai arahkan. Saya mulai arahkan. Dan di tanggal yang next slide-nya, itu ada Ya. di tanggal 2, nah ini 2 November 2020 ya. Begitu saya arahkan, dia menghilang lagi. Si Ineke ini kok tanpa kabar, tanpa kata iya dan tanpa kata tidak gitu ya. Tapi saya udah Ya. tahu si Ineke ini udah punya ketertarikan nih sebenarnya. Tinggal Ya. tunggu kapan waktu closing gitu ya. Akhirnya saya sapa lagi nih tanggal 2 November. Pagi C gitu ya segala macam. Terus nggak dibalas, cuman dibalas ini emoji stiker love ini doang gitu ya. Ya. Terus tanggal 11 Desember saya coba lagi kok. Tanggal 11 Desember CC-nya yang DM saya duluan gitu ya tentang tanya promo HDI gitu. Terus akhirnya saya share segala macam. Tanggal 12-nya ketika saya voice note gitu ya. Karena chat itu sebenarnya level komunikasi paling rendah ya kok ya. Ya, betul. Banyak orang bisa miss dari situ. Makanya saya voice note. Ketika saya voice note by DM gitu ya, tiba-tiba langsung CC-nya mengirimkan KTP-nya kok dan closing. Dan sekarang C Ineke ini adalah salah satu diamond leader saya. Langsung jadi rekan kerja aktif. Ya. Jadi memang diamond leader ya. diamond leader saya kok. Jadi Ini benar-benar master of brand perjalanannya prospect itu ini. panjang banget ya kok ya. Perjalanannya Ya. panjang banget. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin masih blind prospect, mungkin masih ditolak, jangan pantang menyerah. Spirit fighting-nya harus dikeluarkan gitu ya. Ada banyak cara kok kita bisa memfollow up dan juga mendekati prospekan kita. Ya, jadi cara-cara saya tadi bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi biar intinya bisa kalau Koko closing. lihat tuh adalah konsistensi ya, Vi ya. Kamu konsistensi banget dan intinya kamu merasa bahwa ini juga nggak mengeluarkan keringat dan nggak capek kok. Tinggal kita tuh mau ya, Vi ya, maksa diri kita untuk konsisten. Kayak contoh ini kan kamu juga react story-nya dia juga kan, betul kan ya? Kamu kasih ini ya. Ya, jadi konsisten saudara. Ini yang paling penting ya. Pendekatan tidak langsung pun untuk orang yang nggak tahu deket juga kita bisa lakukan ya, gitu ya. Bener banget kok. Jadi memang harus
harus setiap hari ya. Setiap hari itu Ya. kita harus absen di hidupnya mereka. Itu salah satu trik dan itu it works kok. Yes, yes, Absen di yes, yes. kehidupan mereka itu benar-benar ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Wow, ini ilmunya daging semuanya ya. Ini daging import dari Viani nih. Thank you banget Viani buat sharingnya. Ini keren ya. Terinspirasi banget nih teman-teman semua. Pingin rasanya udah langsung betul-betul menerapkan ya supaya dapat diamond dan exclusive. Tapi ingat loh teman-teman, rata-rata tuh bisa jumlahnya tuh bukan hanya hitungan 1 minggu 2 minggu ya Viani ya. Betul Ini kok. berarti ada yang 4 bulan, ada yang bahkan tadi itu yang cukup lama loh Viani ya. Bener ya? Tapi kalau misalnya kita tahu ya kok ya, prospekan Ya. ini kayaknya potensial banget. Potensial banget tuh sebenarnya kalau dari saya itu ada beberapa Oke. kode Ya. gitu ya. Ada itu yang mungkin dia banyak pergaulannya, atau yang mungkin dia Oke. pemikirannya oke banget kalau diajak ngobrol. Ada yang mungkin Ya. dari segi finansial. Nah, prospekan yang seperti itu teman-teman, jangan sampai terlepas. Kita harus genggam terus gitu ya. Iya. Harus pantau terus supaya suatu saat nanti beliau bisa gabung sama tim kita. Karena semuanya akan HDI ya kok ya. Tinggal tergantung Benar. siapa yang bekerja keras dan siapa yang akan merekrut paling banyak kan gitu. Jadi Benar. harus tetap di-hit terus, di-fighting terus. Benar, 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 benar. Oke, oke, oke. Ini luar biasa banget tipsnya nih. Viani, mungkin yang terakhir ada hal yang menarik nih dari yang sudah kamu siapkan ya tentang setelah tadi melakukan how to close, pendekatan langsung dan tidak langsung ya. Kemudian ini kamu ada mau share apa lagi nih tentang siapa yang diundang dan pertemuan apa saja ya. Ini mungkin tips-tips buat teman-teman semua ya, biar nggak Iya bingung ya kok. ngajak ke pertemuan. Ya kok. Jadi ini memang untuk pembagian acara ya. Jadi kalau untuk prospek kita itu bisa ngundang ke acara BOS, Business Opportunity Sharing. Terus bisa ke Ya, seminar kesehatan, Entrepreneurship is Easy ya. Itu acara-acara yang bisa kita undang untuk prospekan kita. Nah, kalau untuk downline aktif, tapi yang belum ikut sistem, itu kita bisa undang di acara misalnya coaching, mentoring new member gitu ya. Terus berikutnya ada acara BOS juga bisa masuk. Dan yang paling penting itu ada 5 training dasar. Ya, jadi downline aktif tapi belum ikut sistem, kita bisa langsung mengarahkan mengikuti 5 training dasar. Berikutnya itu ada Billionaire Special Meeting, terus Entrepreneurship is Easy, dan yang terakhir Product Special Meeting. Ya, jadi jangan memukul rata gitu ya. Kita harus ya, bisa membagi-bagi juga sesuai dengan prospekan kita. Nah, yang terakhir, downline aktif dan sudah ikut sistem nih. Kita bisa ajak ke acara apa aja, Vi? Nah, ini ada acara yang pertama adalah Enterprise Manager Club, ya. Terus kemudian bisa dengan acara Diamond Challenge in 10 Days, gitu ya, Enterpriser Camp, Warrior Training Camp, dan juga BEST. Seperti itu ya, kok. Jadi memang kita harus mengkhususkan dan memilah-milah juga kok dalam mengundang ke acara-acara. ya. Dan yang Viani, terakhir, ya, ya kok. gimana? Yang Nah, terakhir? yang terakhir ini strategi mengundangnya. Ini simpel banget ya. Kita tinggal sesuaikan aja dengan latar belakang dan background dari masing-masing prospekan, downline atau rekan kerja aktif kita, ya. Misalnya kalau untuk mama-mama, kita langsung undang ke acara seminar parenting. Untuk mama-mama yang punya anak-anak gitu ya, anak-anaknya mungkin udah di umur 4 sampai 12 tahun, kita bisa undang di acara Fun and Play. Terus ada Enterprise Camp juga, ada BSM, dan yang terakhir kita ada BEST. Kita bisa sesuaikan dengan latar belakang dan background masing-masing kok. Ya, itu penting banget itu. Jangan terus salah ya tempatnya ya. Orang Ya, pengusaha kemudian diajak suruh ikut fun and play gitu ya, Vi ya. Fun and Play. Tapi itu kejadian loh kok. Itu Ya, kejadian karena cara mengundangnya sistem broadcast tadi. ya, Jadi sering ke kali gitu. broadcast semua kan kok. Benar. Sehingga akhirnya pas waktu mau diundang untuk yang benar, akhirnya orang tuh sudah keburu negatif thinking dulu ya. Oh, ini yang nge-broadcast Iya. aku terus nih, yang ngaco ini kan gitu kan. Betul ya? Nah, iya bener banget kok. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita mengundang itu cuma ala broadcast flyer dan caption. Tapi nggak Ya, melihat background orangnya. Nah, ini seperti salah satu contoh mengundang saya. Ini baru aja kemarin ya. teman saya IG prospek ya. Jadi saya satu IG prospek. Berarti dapatnya dari IG. Dapatnya Oke. dari IG. Saya langsung ngajak ya. Pertama itu saya nanya dulu, Marta hari ini jam 2 siang, Marta waktunya kosong gitu ya. Nah, Hmm. Halo. lihat ya CV-an apa, baru saya jelasin tentang edifikasi. Nah, jadi Hmm. gini, kita adain business opportunity sharing ya. Jadi acaranya itu akan jelaskan secara detail dari company, produk, dan bisnis tadi seperti apa dan bla 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 bla.
Nah, terus dia bilang, iya tak coba ya Zian, semoga bisa. Nah, 1 jam sebelumnya saya reminder lagi kok. 30 menit sebelumnya saya reminder lagi kok. Hamin 5 menit saya reminder lagi kok. Akhirnya mungkin karena dia sungkan kok ya, akhirnya dia join kok. Sip. Itu yang harus dilakukan memang ya toh. Kuat-kuatan, kuat mana yang ngundang sama yang diundang gitu ya. Yang diundang Banget. menang nolak, tapi yang ngundang menang terus nawarin kan gitu kan ya. Keren banget. Jadi Ya. ternyata orang closing, kita kalau closing kok, itu ada Ya. dua. Yang pertama itu memang karena kita ikutin sistem gitu ya, kita fighting terus dan lain-lain. Yang kedua itu bisa jadi karena orangnya itu sungkanan sama kita. Betul. Karena mungkin Ada kalanya, Vi, karena memang ya, kita juga sudah membangun hubungan yang baik ya, Vi, ya gitu ya. benar. Teman-teman, tolong diperhatikan itu. Karena kalau kita hubungannya nggak baik, kita cuma asas manfaat, kita nggak pernah react story mereka dan lain-lain ya, mereka pasti akan merasa lu paling cuma ada butuhnya kan gitu kan Iya, sebetulnya. benar banget Ya. kok. Viani, ini kalau Koko lihat ya dari cara ngundang kamu, apa yang kamu lakukan ini tadi, ini betul-betul kamu tuh menerapkan 5 poin ini tadi ya. Koko lihat kamu tuh juga percaya diri, betul-betul percaya diri, HD itu produknya bagus, bisnisnya bagus, betul ya. Dan juga tak lihat kamu tuh betul-betul sangat yakin ya, bahwa kalau orang tuh mau saya undang, mau saya ajak gitu ya, di HD itu pasti orangnya nih mau, orangnya pasti mau, betul ya Vi ya. Pola pikirmu gitu ya kalau tak lihat ya. Meskipun ya ada yang nggak mau. Betul ya. Tapi keyakinan. Teman-teman, ini penting banget ya persiapan dalam mengundang yang Viani sharingkan hari ini, termasuk tadi dari yang daftar nama. Mudah-mudahan betul-betul bisa menginspirasi Anda semuanya. Dan Vi, kamu tahu ini banyak komen banget ya. Komennya juga bagus-bagus karena apa yang kamu bagikan daging semua gitu ya. Dan ini bahkan sudah, ya nggak kerasa loh Vi, ini sudah hampir jam 10. Tapi di YouTube pun ada yang bergabung masih 50 orangan, di sini juga 186 orang. Ini karena betul-betul mereka mendapat manfaat dari sharing kamu semua. Ya, thank you ya Viani buat sharingnya. Mungkin ada sebelum kamu mungkin meninggalkan Zoom ini, mungkin ada pesan nih buat teman-teman tentang langkah how to-nya awal di AD ini, tentang membuat daftar nama, buat janji, kemudian termasuk how to close-nya ya. Mungkin kamu ada pesan nih Viani buat teman-teman yang di sini kan, karena berhubung kamu juga memulainya tuh dari nol bahkan minus referensi gitu ya. Mungkin kamu ada ada sesuatu yang mau dibagikan buat teman-teman. Jadi yang pertama itu pastinya jangan sampai terlewat. Teman-teman harus wajib kudu gitu ya buat yang namanya daftar nama ya. Jadi jangan menyepelekan daftar nama karena ini tuh bahan baku kita. Ingat ya, kalau kita nggak punya bahan bakunya, kita tuh nggak bakal bisa sukses di bisnis HDI ya. Jadi bahan bakunya harus ada, harus dirapikan. Dan yang kedua, jangan mudah menyerah ya kok ya. Kalau memang kita lagi ditolak, itu it's okay, nggak apa-apa. Penolakan itu akan selalu ada. Justru kalau nggak ada yang ditolak, saya tuh mau berguru sama dia kok. Apa rahasianya nggak pernah ditolak? Tapi karena kita semua pernah ditolak, jangan mudah menyerah gitu ya. Terus fighting, terus keluarkan jurus-jurus kita gitu ya. Kita pasti udah punya banyak jurus nih. Nah, tinggal nanti dipraktekkan satu persatu ya. Jadi kalau dalam hal bikin daftar nama, selanjutnya kita harus mau mengundang juga untuk make sure dia serius nggak ya sama kita, sama bisnis kita. Dan yang ketiga ya pastinya kita harus mau terus fighting ya kok ya, supaya kita jangan sampai kalah dengan prospekan kita gitu ya, karena kita juga adalah orang yang hebat, kita punya bisnis yang kuat, kita punya support system yang hebat, produknya bagus banget, punya mentor yang luar biasa ya, seperti Pak Nugroho, seperti Dr. Glenda. Apalagi yang kita kurang gitu ya, yang kurangnya cuma satu kok, di diri kita sendiri. Jadi kita juga harus mantapkan gitu ya keyakinan kita, kepercayaan diri kita harus naikkan terus ya, ilmunya harus ditambah terus ya, training dasar harus dikuasai supaya begitu kita prospek, kita bikin daftar nama, kita ngajak orang, keyakinan kita ini nular gitu ya, secara nggak langsung tuh nular ke orang yang kita ajakin gabung sama bisnis kita. Itu aja sih kok. Yes,
Thank you Viani buat sharingnya. Ini betul-betul memberkati banget ya buat semua teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin buat teman-teman yang juga punya rekan kerja yang nggak bisa hadir di acara ini, nanti akan ada recording videonya yang ada di YouTube ya. Jadi manfaatkan ya momen ini juga sebagai pembelajaran buat rekan kerjanya. Karena di saat keadaan online seperti sekarang, semuanya jadi lebih mudah. Terima kasih Viani, terima kasih Dr. Grenda buat sharingnya. Ya, teman-teman kita kasih aplaus ya semuanya buat mereka secara virtual. Thank you untuk apa yang dibagikan di acara yang sangat luar biasa, Startup Your Network ya. Jadi teman-teman sekalian, mulai dari awal pertama kita harus betul-betul paham ya. Dimulai dari why kita dulu. Nah, kemudian kita paham bahwa apa yang menjadi why kita itu tadi bisa diwujudkan lewat kendaraan bisnis HD ini tadi. Dengan cara kita betul-betul paham bisnis HD ini sebenarnya seperti apa sih kekuatan, kelebihannya. Nah, itu yang nanti akan kita pakai modal untuk menjadi keyakinan kita. Dan bahkan itu kita pakai sebagai bahan untuk meyakinkan rekan kerja kita atau prospek kita. Kemudian jalankan secara profesional ya teman-teman sekalian, bahwa bisnis atau pekerjaan apapun, kalau Anda mau sukses, Anda harus profesional. Dan tentunya how to-nya hari ini sudah dibagikan oleh Viani dengan detail. Bagaimana mulai membuat daftar namanya, mengeksplor daftar nama Anda, dan bahkan cara pendekatannya dan cara mengundangnya. Ya, thank you so much buat kehadirannya. Saya sendiri juga belajar banyak dari Dr. Grenda, dari Viani, dan juga dari Anda semuanya, karena Anda betul-betul orang-orang yang punya komitmen. Masuk yang paling pagi dan keluar yang paling akhir. Itu adalah contoh seorang leader. Berarti Anda semua adalah orang-orang yang punya kualitas leader yang luar biasa. Selamat buat Anda semuanya, teman-teman sekalian. Dan saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk e-camp ya masih dibuka kesempatan pendaftarannya untuk early bird sampai 24.00 nanti. Masih harga Rp100.000. Gunakan kesempatan ini ya teman-teman semua untuk mengundang rekan kerja Anda, termasuk Anda yang belum daftar ya, masih dapat 100.000. Ingat, itu dikembalikan berupa voucher belanja ya, senilai 100.000 yang Anda bisa pakai nanti di bulan November. Ya, saya kembalikan ke Bu Yuyen sebagai MC untuk acara hari ini. Thank you so much. Selamat pagi semuanya teman-teman.